Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 4 yang hebat. Selamat pagi, Bu. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Yes. Ya. Alhamdulillah. Hari ini kita bertemu lagi di pembelajaran online atau pembelajaran daring. Anak-anak harus tetap semangat ya. Meskipun belajarnya dari rumah, anak-anak harus tetap berprestasi. Jaga selalu kesehatan. Anak-anak hari ini sudah mengisi absensi online? Sudah ya? Sudah, Bu. Ya, alhamdulillah sudah. Nah, setiap hari harus diisi absensinya lewat Google Form. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu supaya mendapatkan keberkahan, kemudahan. Yuk, sedia doa? Siap. Doa. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Anak-anak, setiap pagi kalian selalu melaksanakan pembiasaan yang baik ya di rumah masing-masing seperti sholat subuh berjamaah, sholat sunnah duha, apalagi membantu pekerjaan orang tua, mematuhi protokol kesehatan. Contoh hari ini Ibu akan mengajak anak-anak belajar tentang tema 3 peduli terhadap makhluk hidup, subtema 2 keberagaman makhluk hidup di lingkunganku. Oke, sudah siap belajar? Siap? Bu. Oke, siap. Baik, anak-anak. Siap, Bu. Bu Indah ingin bertanya kepada anak-anak. Silakan dijawab. Pernahkah di antara kalian yang berwisata ke pegunungan? Siapa yang pernah? Saya. Saya, Bu. Alhamdulillah. Betul sekali. Hari ini kita akan belajar tentang sumber daya alam dan juga kegiatan wawancara. Nah, kalau kemarin Ibu sudah mengenalkan kepada anak-anak apa itu sumber daya alam. Sumber daya alam itu kira-kira apa? Siapa yang masih ingat? Sumber daya alam. Segala sesuatu apa ya? Siapa yang masih ingat? Yang berasal dari mana? Segala sesuatu yang berasal dari alam. Betul. Segala sesuatu yang berasal dari alam. Hebat Mas Raffi. Dimanfaatkan untuk kebutuhannya siapa? Manusia. Betul. Manusia. Iya. Segala sesuatu yang berasal dari alam yang dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan hidup manusia. Sangat baik supaya lebih memahami apa itu pemanfaatan sumber daya alam dan juga kegiatan wawancara. Ibu akan memutarkan sebuah video. Disimak ya. Sumber daya alam, yaitu segala sesuatu yang berasal dari alam yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Dalam pemanfaatannya, meskipun sumber daya alam ada yang dapat diperbaharui, namun kita harus tetap hemat dalam memakainya. Karena pemakaian yang berlebihan dapat berdampak buruk pada lingkungan hidup. Sedangkan sumber daya alam dan lingkungan hidup sangat berperan penting dalam menjamin serta mengamankan keberlangsungan hidup manusia. Berikut jenis-jenis sumber daya alam berdasarkan sifatnya beserta pemanfaatannya. 1. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui, yaitu sumber daya alam yang apabila habis dapat pulih kembali. Contohnya hewan, tumbuh-tumbuhan, sinar matahari, air, dan angin. Hewan dimanfaatkan sebagai mata pencaharian penduduk, misalnya ternak ayam, ternak sapi, dan nelayan. Digunakan juga bahan kerajinan, seperti membuat beduk dan kendang. Digunakan sebagai bahan pangan, diambil susu dan dagingnya. Yang kedua adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, yaitu sumber daya alam yang dalam pembentukannya membutuhkan waktu yang sangat lama, sehingga apabila digunakan terus-menerus akan habis.
Contohnya, barang tambang dan bahan-bahan galian. Barang tambang misalnya, yaitu minyak bumi, gas alam, dan batu bara. Dalam pemanfaatannya, minyak bumi digunakan sebagai bahan bakar utama, seperti bensin, solar, dan aftur. Masih semangat ya belajarnya? Ibu ingin bertanya kepada kalian, siapa yang tahu sumber daya alam apa yang tersedia di lingkungan tempat tinggal kalian? Coba lakukan wawancara dengan orang tua kalian di rumah. Nah, siapa yang masih ingat apa itu wawancara? Wawancara adalah kegiatan bertanya jawab antara pewawancara dengan narasumber yang bertujuan mencari informasi akurat dari narasumber. Namun sebelum melakukan wawancara, kalian harus membuat daftar pertanyaan terlebih dahulu. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk membuat daftar pertanyaan. Yang pertama, pertanyaan disusun berdasarkan topik wawancara. Kedua, satu pertanyaan dapat menggali minimal satu informasi. Ketiga, menggunakan kalimat yang singkat dan jelas. Keempat, menggunakan kata tanya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Disingkat menjadi adik Simba. Kelima, periksa kembali daftar pertanyaan yang kalian buat sudahkah sesuai dengan topik wawancara atau belum. Masih semangat? Masih. Oke, baik. Iya, sudah disimak videonya tadi? Sudah. Untuk menambah semangatnya, dulu ya semuanya. Ya, Siap. sekali lagi. Sedia tepuk. Siap. Siap. Tepuk anak hebat. Wush, wush, Bus. wush, wush. Bus. Hebat. Hebat. Iya, anak-anak, kalau sudah disimak videonya, ada yang ingin bertanya? Kalau tidak, Ibu mau bertanya. Tolong dijawab ya. Oke, tadi dalam video ada pemanfaatan sumber daya alam. Ada juga kegiatan wawancara. Ya. Nah, Ibu ingin bertanya, silahkan nanti dijawab. Bahan bakar bensin kira-kira berasal dari sumber daya alam yang mana, anak-anak? Angkat tangan. Oke, Mas Fazal. Iya, betul. Minyak bumi. Hebat sekali. Nah, baik anak-anak, jangan lupa tagihannya hari ini anak-anak adalah mengerjakan tugas secara kelompok. Ini sudah dibagi di WhatsApp grup ya. Silakan dikerjakan, dibagi tugasnya supaya tidak terlalu berat. Nanti dibagi tugasnya. Lakukan kegiatan wawancara dengan orang tua di rumah secara berkelompok nanti di video hasilnya dan dikirim melalui WhatsApp grup. Ya, ada juga tugas mandiri mengerjakan Google Form. Nanti linknya Ibu bagi di WhatsApp grup. Sudah paham anak-anak? Sudah. Iya. Sudah. Hari ini kita sudah belajar banyak sekali. Mari kita simpulkan bersama-sama. Yang pertama kita belajar tentang pemanfaatan sumber Daya alam. Betul. Daya alam. Ada sumber daya alam yang dapat Diperbarui. diperbarui. Sumber daya alam, betul Mas Raffi. Dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Oke, yang kedua tadi Diperbarui. kegiatan wawancara. Wawancara. Oke, membuat apa anak-anak sebelum wawancara? Betul, membuat daftar pertanyaan. Nah, itu tadi adalah pembelajaran hari ini. Selanjutnya nanti disambung di WhatsApp grup diskusinya dan yang lain-lainnya. Jika ada pertanyaan nanti bisa ditanyakan di WhatsApp grup ya anak-anak ya. Nah, untuk pembelajaran kita lanjut di WhatsApp grup. Nah, sekarang Ibu akhiri dulu pembelajaran hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini mendapat manfaat, mendapat keberkahan. Amin. Semoga pandemi dan coronanya segera menghilang supaya anak-anak bisa belajar normal kembali, bertemu dengan teman-temannya, belajar di sekolah, bermain dengan teman di sekolah lagi seperti dulu.
Nggih, selalu Amin. patuhi protokol kesehatan. Sering mencuci tangan, pakai masker, kemudian tetap giat beribadah, rajin belajar. Tetap semangat ya, tetap berprestasi meskipun belajarnya dari rumah. Baik, anak-anak, cukup dulu ya pembelajaran hari ini. Kita doa dulu anak-anak. Kita doa dulu, doa sesudah belajar ya. Sedia doa? Siap. Ya, doa sesudah belajar. Amin. Dari awal hingga akhir, Ibu minta maaf jika ada salah. Bila akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.